Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar kajian kita pada pagi hari ini, pada hari Jumat yang penuh berkah ini, yaitu surat Al-Ma'arij, diawali ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Innal insan, sesungguhnya manusia, khuliqa, diciptakan, halu'a, diciptakan dalam keadaan halu'a, suka mengeluh, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a, jika dia ditimpa manusia tadi dengan kesusahan, maka dia jazu'a, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila dia mendapatkan kebaikan berupa harta, manu'a, maka dia menjadi, kalau mamnu' itu artinya terhalang, terhalang dia dari kebaikan. Salah satunya terhalang dari kebaikan harta itu adalah kikir. Terhalang dia dari kebaikan. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Di sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, suka mengeluh. Ada kesusahan, idza massahu syarru jazu'a, ada kesusahan, keluh kesah dia, berkeluh kesah. Pasal awaknya pakik-pakiknya, rarau-rarauinya, mengimbaukan kemari, mengaluhkan kemari, carito ke situ, carito kemari. Allah payah nak kini, Allah payah nak kini, payah nak kini. Ni baka kale ko payah nak kini, ciko keadaan kini. Lirang mana itu, Pak? Banyak. Sedangkan di rekening banyak itihnya lain. Tapi karena ujian sakit saja, keluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila dirasakan kepada mereka kebaikan, salah satunya berupa harta, maka dia terhalang langsung dari kebaikan tadi.
Pas sadang lai dulu aneh-aneh sih. Ndak doanya ngecek-ngecek ke orang dah. Deh sadang banyak na rasaki kini, sadang banyak na. Pindah ndak ada cerita apa tu, takut minta. Tahu lah orang awak banyak utih kau nyalang lah orang awak. Terhalangnya dari kebaikan. Datang kikir. Dan terhalang kebaikan tu bukan karena kikir bersedekah saja. Terhalang dari kebaikan semuanya. Biasa dulu capek tiba masjid, wakatul kadai sadang langang, alun azan lah duduk masjid. Alun azan lah duduk masjid. Sajaklah rami kok. Awal-awalnya orang azan baru tiba. Lama-lama sudah tu terambek rakaat pertama. Sudah tu terambek 2 rakaat. Sudah tu lah pulang orang baru tiba. Terambek nak kini Pak Ji. Terambek kini ke Pak. Sedang rami nak kini. Terhalang dari kebaikan. Manu'a, terhalang dari kebaikan. Dulu sebelum rami pakai cerita kini langang nak kini. Langang nak kini. Nak doa balik kini. Cepet tu mama saja. Tapi setelah diberi kebaikan terhalangnya dari kebaikan. Itu ya sifat manusia secara umum. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sekarang susah sendirinya. Dia gih keburukan, musibah, keluh kesah. Dia gih kebaikan, buruk aja untuknya. Illal musallin, kecuali orang nan salat. Kalau orang yang salat, ndak doanya itu dah. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, sifatnya tetap seperti itu. Kurang nan salat. Ndak do suko mengaluh-ngaluh. Turang nan salat. Kalau bertambah haratonya, bertambah pemurahnya. Turang nan salat. Kok susahnya ndak do mengaluh. Jangan korang gaek, kau orang rumah sana mengaluhnya dah. Nah, orang rumah ndak lo mengaluh ke lakinya dah. Kenapa? Dia salat. Kenapa orang yang bisa seperti itu hanya orang yang salat? Yang tak suka mengeluh itu hanya orang yang salat. Ketika mendapatkan kebaikan harta itu dia menjadi pemurah, itu hanya orang yang salat. Terus muncul pertanyaan, nyulai salat sapi mengaluh panjangnya, mengaluh sekarangnya, salat lagi, hanya lagi salat piceke, kan ada orang itu, pilih, adalah naik hajinya, pilih aja. Lihat ayat selanjutnya. Kecuali orang yang salat. Salat orang nan manan bisa. Adalah salat orang yang alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya. Daimun ini artinya tetap, senantiasa, selalu. Itu arti pertamanya. Tetap, senantiasa, selalu. Orang yang selalu salat, orang yang senantiasa menjaga salat, orang yang senantiasa tetap salat dalam keadaan apapun. Bukan dalam keadaan susah rajin ke masjid,
lah banyak pitih, lah jarang ke masjid. Bukan begitu. Orang yang dalam keadaan susah dan senang tetap melaksanakan salat. Mau rami kadai, mau langang kadai, naninyo pasazan lah ke masjid. Makanya kata ulama minimal ada 3 yang dijaga dalam salat. Kalau ingin mendapatkan sifat tadi, sifat baik dalam salat. Apa yang 3 itu? Pertama, yang akan dijaga waktunya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi. Apa pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Apa amal yang paling Allah cintai? Apa jawab Nabi? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Kemudian yang kedua apa yang dijaga? Tempatnya. Tempatnya adalah di masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang mau memakmurkan masjid ini adalah orang yang diakui beriman oleh Allah. Diakui orangnya beriman. Maka Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat orang bolak-balik ke masjid, saksikanlah dia orang beriman. Maka tempatnya di masjid. Bagi ibu-ibu, para wanita boleh memilih, karena dia wanita, boleh antara di masjid ataupun di rumah. Tapi laki-laki tidak ada pilihan. Laki-laki harus di masjid. Yang salat di rumah itu hanya 3. Orang sakit. Yang kedua, anak-anak. Kemudian wanita. Nyendak sakit dah. Ndak lo anak-anak lah dah. Ndak lo padusi dah. Berarti bah wajib masjid. Kemudian yang ketiga yang dijaga adalah caranya berjamaah. Lai di masjid salat lai, tetapi surang-surang dah oranglah sudah. Itu tidak benar. Daimun di situ minimal 3 hal. Minimal itu, yaitu pada waktunya, di masjid dengan cara berjamaah. 3 ko yang kadi jago. Maka orang yang menjaga salatnya ini dengan salatnya di masjid dengan berjamaah pada waktunya, orang ini disebut dengan orang-orang yang menjaga salatnya. Dan orang yang menjaga salat ini Allah janjikan surga tertinggi. Apa surga tertinggi, Pak? Firdaus. Kalau meminta surga, maka mintalah surga tertinggi. Dan ini perintah Nabi. Jika kalian meminta, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, yang tidak ada di atasnya kecuali arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh minta surga ambo asalai ke masuk sarugo naik di bawah salah tu. Anda boleh doa itu. Tidak boleh. Nabi suruh mintalah kepada Allah, jika kalian minta
surga Firdaus, surga tertinggi. Dan surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11, Allah beri kabar gembira kepada kita yang mau menjaga salat tadi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan berjamaah di masjid pada waktunya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yaritsunal firdaus, mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Orang yang menjaga salatnya dengan berjamaah di masjid pada waktunya sampai mati dia jaga, maka Allah jamin baginya surga Firdaus, surga tertinggi. Maka jaga salatnya. Nah, orang yang mampu menjaga salat seperti inilah orang yang hidupnya tidak akan berkeluh kesah. Tidak ada banyak mengeluh hidupnya. Mau susah, mau senang, hidupnya seperti itu saja. Nabi SAW pernah hidup dengan banyak harta, pernah pula hidup dengan sangat susah. Saking susahnya pernah 3 kali hilal, 3 bulan tidak hidup tungku di dapur. 3 bulan tidak pernah hidup tungku, saking susahnya. Coba tanya orang Pasia, lihat orang Pasia nanti 3 bulan tidak hidup tungkunya, tidak barasok dapur 3 bulan lagi, tidak ada. Di mana susah wak pada Nabi itu? Jauh susah hidup Nabi. Dan alun ada sejarah di Sumatera Barat orang mati tidak makan. Berarti dalam keadaan ekonomi sebenarnya waktu cukup, cuman mengeluh tenan. Itu masalah ini, banyak mengeluh. Sebenarnya cukup. Dan Nabi pernah kaya, pernah. Beliau pernah berkorban 100 ekor unta. Saiku unta itu paling murah, paling kurui, marah, ampe puluh juta. Ampe puluh juta kali 100 orang. Ampe miliar. Asyal orang pasti pernah berkorban 100 ekor unta. Atau ampe miliar membeli jawi siapa? Tidak ada. Lain. Ada dalam sejarah. Orang Pasia berkorban di hari raya Idul Adha ampe miliar orang Pasia lain. Tidak ada. Berarti kayo Nabi itu. Kayo. Tapi kekayaan beliau atau susahnya hidup beliau tidak merubah hidup beliau. Tu. Konon dicari tu salat yang benar. Tando salat wa lah batu atau alun ba'ah, mau senang, mau susah, yang hatinya, hidupnya tetap seperti itu tenangnya. Daimun itu dalam tafsir lain disebutkan, daim itu artinya air qiyah, yang tidak beriak, tidak ada bergelombang, tidak beriak, tenang saja, dan tidak pula mengalir. Airnya tidak mengalir, tenang. Kalau ada jatuh tek, kan bariaknya ketek. Riak kecil saja tidak ada, tenang. Orang yang salatnya diam, tenang, tidak beriak. Orang yang seperti itu yang bisa hidupnya tanpa keluh kesah. Kalau ada wak suka mengaluh, deh payah nak hidup kini. Kadang berposting lu di Facebook. Bah susah hidup itu, berposting lu di Facebook. Ini menunjukkan salatnya tidak benar.
Tanda ada salat awak ndak batua. Berarti awak baru mengerjakan salat tapi belum mendirikan salat. Belum salat yang daimun, yang tenang, yang tidak beriak. Makanya dari situ ulama juga memberikan syarat. Kalau tadi syaratnya tadi pada waktunya di masjid berjamaah. Berdasarkan arti daimun itu juga, daim itu artinya tenang, tidak beriak. Artinya apa? Orang yang bisa hidupnya mau susah, mau senang, tetap dalam keadaan tidak merubah hatinya, adalah orang yang salatnya juga tenang. Kalau salat yang kasak kusuk, ndak kadape hati nan tenang dah. Salat tu wajib tumakninah, tenang. Diangkat tangan, Allahu Akbar. Tenang angkat. Allahu Akbar. Kau nak baru tegak, pasti buat tegak Allah. Tu lagi bertanang atau masih gagih namanya? Masih gagih. Pas ruku, Allahu Akbar. Ruku, letakkan tangan di lutut, luruhan tangan, luruhan punggung. Lah tenang kudua tu, tenang daim, sudah tenangnya. Baru baca doa ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lah tanang kudua tu baru baca. Ndak sambil berjalan dah Allahu Akbar subhanallah. Kalau model itu salat ndak kadapek kehidupan yang tenang. Bako ndak tenang sati wak Ustaz. Bako ada kesusahan wak keluh kesah. Dek salat tu ndak batu. Batanang-tananglah salat tu. Maka kalau Allah tak biasa dalam salat tu tenang, dalam kehidupanku juga tenang. Ndak basi gagih, ndak kasak kusuk. Cuba perhatian salat awak balik. Dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Alun sami Allah, alun turun tangan goleh. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Alun tanang kan. Letakkanlah tangan di bawah lo. Telurihan punggung. Apabila sudah tulang rusuknya sudah kembali pada tempatnya, kata alah tenangnya, baru baca Rabbana lakal hamdu. Turuku sujud Allahu Akbar. Rapean jari, arahan ke kiblat. Lah laki kaniang, lah laki iduang, laki kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, jari-jari. Lah tenang sadonyo baru baca doa tu. Kadang baru tacah, harus sedang berjalannya, harus subhanallah. Tentu saja salat yang seperti itu tidak daimun, tidak tenang, beriak, goyang. Maka latihanlah awak salat dengan tenang, yang disebut dengan tumak ninah. Tumak ninah. Ada seorang sahabat datang salat sunat 2 rakaat tu, datang ke Nabi. Lalu kata Nabi, ulangi salat. Salatnya lihat 2 rakaat. Kau datang ke Nabi, lihat, ulangi lihat macam Nabi. Sampai 3 kali suruh ulang Nabi. Makanya, ya Rasulullah, mari itu ambo pandai salatnya. Tunjuklah kamu. Salah satu nasihat Nabi adalah tenang. Apabila punggungmu sudah datar, sudah pokoknya lah tenanglah, baru baca. Artinya tumak ninah. Nabi mau menyuruh orang salat balik, dek tumak ninahnya tak betul. Artinya Nabi menganggap salat tadi itu ndak sah.
Buktinya ndak sah, basuruh ulang. Kalau kurang sempurna Nabi nasihati saja cukup. Ndak boleh model itu serang salat ya. Ndak sempurna salat awak. Kalau model itu je salat nilainya ndak wara doh, ndak sempurna. Besok kau tanang-tanang salat deh. Itu kalau ndak sempurna. Tapi ini ndak sah. Buktinya ulang kecil. Berarti ndak sah salatnya. Dia ndak tumak ninah, ndak batanang-tanang. Salat tu tanang-tanang, batanang. Kalau lai salat awak lai batanang, maka datanglah sifat tenang dalam hati. Ndak do keluh kesah lai. Patokannya jelas. Kalau awak ndak batanang, kalau awak ide awak banyak mengaluh, berarti salatnya pasti ndak tenang. Itu jaminan. Pasti itu. Kalau banyak ide mengaluh, berarti salatnya ndak batu. Itu saja. Perlu ulang balik. Perbaiki salat, tanang-tananglah awak salat. Itu baru dari segi gerakan. Awak kadang jo baca-bacaan basi gagih. Berapa parahnya. Ndak gerakan sana mah gagih no. Jo baca-bacaan. Subhanallah. Apa tu manga tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manga tu. Makanya awak ndak dapat ketenangan dalam salat dah. Dek bagagih-gagih. Bacalah Al-Fatihah itu dengan tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tenang-tenang saja. Walaupun awak salat sendiri, tenang. Atau salat tahajud di rumah, batanang-tanang. Sehingga sifat batanang-tanang tu menyebabkan hati wak pun menjadi tenang. Boko hati wak keluh kesah gelisah, ya wak salat wak bagai-gagih ndak tenang. Cubalah nanti latihan salat dengan tenang. Gerakan yang tenang, bacaan yang tenang, dengan hati yang tenang, maka datang sifat hati yang tenang. Cubalah. Perbaiki salat awak balik dengan penuh ketenangan. Kajian awak sebenarnya apa? Memaknai arti bacaan salat. Bacaan awak akan memahami arti bacaan salat. Awak baca gagah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bawa memahaminya. Kabir walhamdulillah katsiran subhanallah. Qul Allah subhanahu Allah akbar. Apa tu? Hidup mana itu? Tentu hati tidak tenang. Dalam kehidupan pun juga membuat tidak ada ketenangan. Batanang-tanang lah wak bapak ibu. Kalau nampaklah di Nabi dan 23 rakaat tu berapa minit? Berapa? 7. Baiklah ya. Wak subuh tadi 2 rakaatnya 7 minit. Hanya 23 7 minit. Mungkinlah disuruh Nabi Umar malakai orang tu. Ndak nyuruh ulang dia lakai je. Apa dibaca itu orang? Al-Fatihah sangok. Ya kan? Ndak lo jaleh sana. Amun ni pun cari orang gaya-gaya ni lah. Nak sakit pinggang. Mula orang 60 70 pinggang lah sakit. Lutut lagu ya halo. Orang suji tentu ban sansu kau tangan lo dulu tu. Letak lo lutut elok-elok. Orang nak letak lo orang melihat katanya, orang kata duduk di bawah baru. Kan ibu tu.
Apa lu salat model itu tu. Alasannya karena sudah kebiasaan. Sejak dahulu dengan salat seperti ini mendatangkan kekhusyukan. Duto tu. Orang nalai salat tanang salat tentu dapat khusyuk lah. Boleh salat model tu khusyuk apa nang khusyuk? Khusyuk badan saja ada. Khusyuk gerakan saja tidak. Khusyuk bacaan saja tidak, apalagi khusyuk hati. Bohong. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dihisab di akhirat adalah salat. Baik salatnya baik, yang lainnya buruk salatnya buruk yang lainnya. Yang mau memelihara salatnya dengan baik, maka Allah jamin surga Firdaus, surga tertinggi. Amuh awak jago salat ku elok-elok. Maka disebutkan dalam hadis, salat ini punya jasad salat kau. Nyo dibawa ke langit oleh malaikat salat wak tadi tu. Sudah wak salat dibawa di malaikat katih. Salat wak tadi dibawa oleh malaikat. Artinya punya jasad. Apabila salatnya benar kata Nabi, rukuknya sempurna, bacaannya juga sempurna, tumakninah, maka salat tadi keluar dengan cahaya yang putih harum baunya. Salat tu naik putih harum baunya. Maka salat tadi mendoakan, semoga Allah memelihara kamu sebagaimana engkau telah menjaga aku. Itu kecil salat. Di doanya mak, semoga Allah memelihara kamu sebagai kamu telah menjaga aku. Tapi apabila salatnya tidak sempurna, kata wuduknya tidak sempurna, gerakannya tidak sempurna, masih gagih saja, maka salat tadi keluar diangkat, keluar dari diri Allah, diangkat kata, dalam keadaan berwarna hitam gelap, kalam, dan baunya busuk. Dan dia pun mendoakan, semoga Allah menyia-nyiakan kamu. Di doanya lo di salat tu awak, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Maka akhirnya salatnya itu tidak diangkat ke langit. Rupanya salat nan tak batu aku tidak sampai ke langit dah. Kemudian dilipatlah salat itu, bukan dilipik rancak. Mana kata? Anu ya. Abakarimuan. Abang biasa abakarimuan salat tu, maka dilemparkan ke wajah orang salat tadi. Bapungkangan kamu kuat balik. Keluar, wak ndak jago salat. Apanya yang ndak dijago? Tumakninahnya, bacaannya. Jadi jangan dianggap setiap salat tu naik ke Allah, tidak. Hanya salat yang warnanya putih harum baunya yang sampai ke Allah. Tapi nan hitam, gelap, busuk yang menyia-nyiakan salat, maka dilemparkan kembali kepada orang yang salat tadi. Kamu kono bapungkangan balik. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu kecil, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Diperlu jago salat kau, baik secara lahirnya, gerakannya, bacaannya. Wak jago. Kalau wak jago salat tadi, efeknya dalam kehidupan wak ndak ada keluh kesah, ndak ada mengandung hidup kau bapitih, ndak bapitih, dan hati itu tenang. Kalau lebih banyak pitih disakui hati senang. Bila nak ada pitih sakui hati gelisah. Itu tanda pelok isa salat balik. Perbaiki salat dia. Tapi bapitih nak bapitih hati tenang je. Itu baru betul salatnya. Nabi pulang ke rumah, ada makanan tak? Berarti puasa hari kau. Itu saja. Cuman orang rumah kini kan tak bentuk orang rumah Nabi lah. Itu masalahnya. Ali makanan tak ada dan puasa salat, puasa bah udah kau enak. Antunya nak dek orang rumahnya ndak Aisyah dah.
Berarti orang rumah tu perlu peloi salatnya balik. Kalau ada orang rumah bapitih hudanya tenangnya, ala tipih pitih hudanya gelisahnya, wala kakala goda, bala kakala goda, peloi salat kecang orang rumah itu. Tando salat ndak batu. Ndak pitih nak kali banyak dah. Salat tu peloi. Kenapa? Itu yang membuat hidup wak tenang tu salat. Kalau banyak pitih wak kecen hidup wak tenang tu bohong tu. Mencaliak contoh kanan sudah, mencaliak tuah kanan manang. Itu berapa banyak di dunia auto Hyundai itu. Berapa banyak di dunia, berapa banyak pitih orang yang punya tu. Tapi matinya bunuh diri. Berarti menunjukkan tanda hidupnya tidak tenang je banyak pitih, itu mah bunuh dirinya. Nokia, HP Nokia tu dulu jangan tak tanggung jayanya orang HP Nokia tu. Tahu makin lama Nokia aku makin turun, makin lama makin turun. Sebab apa? Pemiliknya mati. Bakok matinya melompek dari lantai 40 di gedungnya tu. Di gedung Nokia lantai 40 melompek ke bawah. Batu, dek tiba banyak pitih tu hari, panik nama mungkin. Miliaran tu hari. Sikit lo kepalanya celak banyak pitih tiba. Bunuh dirinya. Bukan pitih yang membuat hidup awak tenang, tapi salat. Yang Allah jamin hidupnya tenang tu orang yang salat. Celak ayat kau. Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Caliak di rumah kau lihat. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan mereka berkeluh kesah. Apabila mereka merasakan kebaikan maka mendapatkan harta, maka mereka menjadi pelit, menjadi kikir, terhalang dari kebaikan, kecuali orang yang salat. Itu ayatnya jalan. Kecuali orang yang salat. Dia salat yang mana? Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang tetap tenang dalam salatnya, atau menjaga waktunya, menjaga tempatnya di masjid dan caranya berjamaah. Itu. Ustaz, ada aja orang salat Ustaz di akhir waktu. Kan ada Ustaz. Kan lisah je salatnya. Lisah. Salat 2:30 lisah. Sah. Cuman bantu di pasan kopi jam berapa kini 2:25. Pasan kopi cek jam 12:05. Pasan mie rebus pakai talua. Masannya jam 12:05. Makan 2:30. Apa kira? Kopinya 2:30 lah minumnya. Apa rasanya? Lisero. Mie telur jam 12 pasan makan 2:30 apa rasanya? Lah kambang lah yo bibi ya kambang dia makan tu. Artinya tak ada lamanya lah itu. Tapi kalau dipasan jam 12:05 ada boleh saparampe diminum apa rasanya? Seronya lah. Boleh pagi. Parik litak lo. Ayo sero. Dapat kopi angin kan tak tanggung lama. Mau itu lo salat tu. Kalau di awal waktu salat zero salat tu. Tapi kalau di ujung-ujung lah untuk mie rebus lah dingin lah kambang lo. Tak ada zero-nya lah, tak ada lama-nya lah. Ali talok mari tu tiap hari. Masa 2:30 tadi salat. Salatlah di awal waktu biar dapat nikmat salat tadi.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awak diketahui oleh umat, awak diketahui sebagai umat Nabi dari pakai wudu awak kan nanti. Pakai wudu. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepala bercahaya, kaki bercahaya. Kan banyak umat di akhirat nanti. Sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, berapa banyak orang tu. Tapi Nabi mencari umatnya. Nabi tidak ada pernah sobok jawab dah. Dari bekas wudu. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, Nabi SAW bersabda, Inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dengan cahaya yang terang benderang dari bekas wuduknya. Tu umat ambo ta, tu umat ambo dipanggil. Dan ada wajah bacayo, tangan bacayo, kaki bacayo, kepala bacayo. Kemari mari mari. Walaupun awak mengaku umat Nabi pindah sembahyang, ndak ada tanda. Katih kaki menangis, ya Rasulullah ambo umat engkau. Ada tanda dah cik Nabi. Dia dek dak salat. Dikecangkan, oh yuang, ndak sembahyang waang yuang, ndak tahu je Nabi je waang beko di akhirat. Nabi tu mengetahui umatnya dari bakai wudu'nya, ndak sembahyang dah. Bila ulang ke bau wudu', ndak tahu Nabi jawab beko, jangan tinggal-tinggal sembahyang ndak yuang. Mana itu? Tu na lunak na tu. Kena karehna lah jo. Anang karehna man taraka salata muta'amidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka kafir secara nyata. Kapi wang yuang. Mah itu kalau karehna. Nah lunak nama dia tadi mana ketujuh salah. Kemudian nang karehna je sepakat para ulama, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, orang yang dikenal tidak salat, mati masih tidak salat, tidak disalatkan. Tidak perlu disembahyangkan dah. Apa sahabat di sekolah? Syafi'i. Kita Imam Syafi'i tidak ada sembahyang, orang tidak sembahyang. Itu kok nang karehna. Jadi kalau ada orang tidak terkenalnya tidak salat, sampai mati tidak salat, tidak perlu disalatkan. Cuma orang kan dia ibu loh, di bawah sembayangan saja. Seandainya boleh tidak menyalakan dengan alasan apa? Untuk magih pelajaran bagian lain. Biaran lain marah sunde tidak sembayang, wak dia sembayang orang ko bayo mah je. Tapi mencari orang tidak sembayang di sembayang, tidak nak sembayang aja sembayang orang lah ya. Artinya apa? Masalah salat ini sangat tegas. Tidak kareh dah, tegas. Harus tegas. Itu masalah pelaksanaan baru. Tapi untuk orang nan hadir kini di pasti ya kini kok tidak masalah salat le dah. Nyulah peningkatan kualitas salat dia. Tinggi kajian lah tinggi orang pasti ya kan. Kalau keras lah nyolah kelas profesor loh. Nyo bahasannya tidak salat dah. Masalah sembahyang tidak sembahyang dah, itu bahasa orang pasti dah. Atau memaknai bacaan salat. Nah, itulah tinggi kajinya. Kalau salat tu mah lah sembahyang. Lah salat arati salat lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu Jumat depan kita lanjutkan kembali kajian awak tentang memaknai arti bacaan salat. Tapi walaupun begitu, tentu tujuan awak memaknai bacaan salat itu agar khusyuk. Nah, untuk khusyuk tadi perlu tumakninah dalam ayat tadi, bertenang. Membaca itu harus tenang. Gerakan salat itu harus tenang. Baru awak bisa memaknai bacaan awak tadi. Tapi kalau awak gerakan tidak tenang, bacaan tidak tenang, tidak akan bisa awak memaknai bacaan salat awak tadi. Itulah kira-kira Bapak Ibu kajian pembukaan awak untuk setiap hari Jumat, insya-Allah.
Kemudian terlebih dan terkurang mohon maaf. Waktu isyraq sudah masuk, kita niat salat isyraq syuruk 2 rakaat. Yang mana pahalanya duduk di masjid setelah subuh sampai waktu isyraq, maka dia salat 2 rakaat akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Kini kan haji umrah sedang tutup. Rajin-rajin salat syuruk untuk mendapatkan pahalanya. Kini itu saja Bapak Ibu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.